Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam kepada ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya. Hari ini 22 Juni 2020, Bante kembali mendapatkan kesempatan untuk berbagi, sharing teori Dharma. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, di dalam alam semesta ini ada barang-barang tertentu yang nilainya sangat berharga dibanding dengan barang-barang lainnya. Misalkan saja batu permata, emas, atau berlian, barang-barang itu lebih berharga ketimbang butiran pasir atau benda barang-barang lainnya. Nah, itu dikarenakan jumlah materi yang jarang itu biasanya dihargai lebih ketimbang materi yang lebih mudah ditemukan di alam semesta ini. Demikian pula di dalam teori ajaran Buddha ada hal-hal tertentu di mana di alam semesta ini jarang sekali kita mendapatkannya. Ada 6 hal di alam semesta ini yang di mana kita sulit atau jarang untuk menemukannya. Yang pertama adalah Dulaba Buddha Upado Lokasming. Yang kedua Dulaba Manusata Patilabo. Yang ketiga Dulaba Pabbaja. Yang keempat Dulaba Khana Sampati. Yang kelima Dulaba Saddha Sampati. Yang keenam Dulaba Sadama Sawanang. Itu adalah hal-hal di dalam teori Dharma yang sulit diketemukan oleh manusia. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, pada kategori yang pertama, Dulaba Buddha Upado Lokasming, yaitu sulit atau jarangnya kemunculan seorang Buddha. Bagi bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang pernah membaca buku riwayat agung para Buddha, nah, di situ ada menjelaskan bagaimana seorang bodhisatta itu mengumpulkan berbagai kebajikan dalam sangat banyak kehidupan. Sekurang-kurangnya bodhisatta itu harus mengumpulkan selama 4 asangkya 100.000 kalpa dan yang maksimalnya 16 asangkya 100.000 kalpa. Dari pengumpulan paraminya itu saja sudah sangat-sangat lama sekali. Nah, jadi tidak mengherankan bahwa kemunculan seorang Sama Sambuddha itu sangatlah jarang. Juga waktu dahulu di zaman Buddha di Pangkara, bakal Bodhisatta Gautama yaitu Petapa Sumedha untuk memperoleh kondisi yang tepat agar mampu menyatakan tekad di depan seorang Sama Sambuddha yang masih hidup, itu pun memerlukan tabungan kebajikan-kebajikan yang tidak sedikit. Jadi ada syarat-syaratnya. Itu sebelum mulai pengumpulan 4 asangkya 100.000 kalpa. Nah, bahkan di dalam kitab komentar menyebutkan bahwa jikalau dihitung sejak pertama kali dulu awal ketika ada niat untuk jadi seorang Sama Sambuddha bakal Bodhisatta Gautama ini sampai tercapainya Sabanyutanyana itu di dalam kitab komentar disebutkan 20 asangkya 300.000 kalpa. Nah, jadi untuk menjadi seorang manusia yang menyatakan tekad ingin jadi seorang Sama Sambuddha, itu pun butuh kondisi yang spesial. Jadi sebagai contoh, orang itu jikalau ingin jadi seperti Petapa Sumedha di zaman Buddha di Pangkara, dia itu harus menguasai keempat rupa jhana. Lalu
ketika itu juga dia harus yakin pada hukum karma. Syarat yang lainnya, dia harus seorang manusia, seorang laki-laki, dan dia jikalau pada saat itu berlatih samatha dan vipassana itu, dia pasti akan jadi arahat di kehidupan itu. Nah, jadi untuk memperoleh syarat prasyarat agar jadi seperti Petapa Sumedha itu aja memerlukan waktu yang lama. Sejak pertama kali niat cetana ingin jadi seorang sama Sambuddha sampai jadi Petapa Sumedhanya aja sudah sangat lama sekali. Nah, setelah kondisi-kondisi itu sudah cukup dan sudah berada di kehidupan ketika bakal Bodhisattva Gautama jadi Petapa Sumedha itu, nah disitulah baru dimulai 4 asangkaya 100.000 kalpa. Nah, jadi singkat cerita ketika zaman Buddha di Pangkara itu, Petapa Sumedha sudah memiliki kesaktian. Jadi Petapa Sumedha melihat para penduduk yang sedang memperbaiki jalan, memperbaiki jalan untuk dilalui Buddha di Pangkara dan para siswanya. Nah, melalui udara, Petapa Sumedha sangat tertarik. Mengapa para penduduk itu memperbaiki jalan? Nah, lalu akhirnya Petapa Sumedha turun ke tanah menanyakan kepada para penduduk. Nah, singkat cerita akhirnya Petapa Sumedha pun membantu, turut ingin berdana tenaga. Tetapi Petapa Sumedha tidak menggunakan kesaktiannya. Ya, singkat cerita, ketika ada suatu jalan yang tidak sempat diperbaiki, walaupun Buddha di Pangkara sudah sangat dekat sama jalan itu yang tidak sempat diperbaiki, maka Petapa Sumedha itu merebahkan badannya, istilahnya ingin dijadikan jembatan ketika Buddha di Pangkara dan para siswanya itu melewati jalan yang kurang bagus itu. Nah, ketika sudah dekat antara Petapa Sumedha yang sedang merebahkan di jalan yang kurang bagus itu dan Buddha di Pangkara beserta muridnya di belakangnya, Buddha di Pangkara melihat kondisi-kondisi yang tadi Bante sebutkan itu sudah mencapai momentum yang tepat jikalau Petapa Sumedha itu bertekad ingin jadi seorang sama Sambuddha. Dan juga kebetulan di dalam batin Petapa Sumedha itu pun ada suatu pemikiran. Petapa Sumedha ketika itu berpikir, jikalau saya ditabiskan jadi biku di kehidupan kali ini lalu mempraktekkan samatha dan vipassana, dia yakin sekali akan mencapai tingkat kearahataan. Nah, tetapi dia berpikir lagi, apalah gunanya jikalau saya keluar dari lingkaran samsara ini sendiri. Saya akan berusaha juga turut menyelamatkan banyak manusia dan juga para dewa, para Brahma untuk keluar bersama-sama dari alam semesta ini. Nah, setelah ada pemikiran demikian yang timbul di dalam batin Petapa Sumedha, nah dia juga akhirnya menyatakan tekadnya di depan Buddha di Pangkara dengan posisi masih bertiarap di tanah. Nah, setelah Petapa Sumedha menyatakan tekadnya, Buddha di Pangkara melihat ke masa depan. Apakah Petapa Sumedha ini mampu atau tidak mampu dalam merealisasi tekadnya itu. Nah, dengan melalui kemampuan batin yang luar biasa dari Buddha di Pangkara, terlihatlah bahwa Petapa Sumedha ini 4 asangkaya 100.000 kalpa kemudian pasti akan menjadi Buddha yang namanya Buddha Gautama. Nah, lalu pada kejadian itu pun ada
kalau tidak salah petapa wanita, petapa Sumita yang nantinya akan jadi Yasodhara. Nah, jadi sudah tradisi di semua sejarah sama Sang Buddha ketika menyatakan tekad di depan Buddha yang masih hidup itu pasti ada pasangannya. Jadi singkat cerita ketika itu petapa Sumeda dan petapa Sumita itu sama-sama menandakan bunga lotus kepada Buddha di Pangkara dengan tekadnya masing-masing. Yang satu ingin jadi seorang sama Sang Buddha, yang satu lagi ingin mendampingi bakal Buddha Gotama itu. Nah, setelah dapat ramalan pasti dari seorang sama Sang Buddha itu, barulah orang itu layak dikatakan sebagai seorang bodhisatta. Nah, sebelum seseorang mendapatkan ramalan pasti, dia itu tidak layak dikatakan seorang bodhisatta. Setelah petapa Sumeda mendapatkan ramalan pasti, dia pun memiliki suatu takdir di mana selama 4 asangkaya 100.000 kalpa pengumpulan paramnya itu ada hal-hal yang tidak mungkin terjadi pada dirinya. Nah, sebagai contoh, yang pertama, selama pengumpulan parami beliau itu tidak akan terlahir sebagai wanita. Jadi akan terus jadi laki-laki, kalau enggak dewa, kalau enggak Brahma. Jikalau jatuh ke 4 alam rendah itu enggak mungkin jadi betina. Jadi pokoknya semuanya yang maskulin. Nah, sebagai informasi, di alam Brahma itu sebenarnya tidak ada gender, tetapi semua perawakannya seperti pertapa laki-laki. Nah, jadi lalu takdir selanjutnya bagi seorang bodhisatta adalah selama 4 asangkaya 100.000 kalpa itu mustahil melakukan garuka akusala karma. Nah, takdir yang selanjutnya adalah selama pengumpulan parami, seberat-beratnya penderitaan beliau tidak akan dapat membuat beliau itu gila. Nah, takdir yang selanjutnya adalah jikalau terjatuh ke alam peta, bodhisatta itu pasti jatuhnya di alam paradatu pajiyuka peta yang mampu menerima pelimpahan jasa dan tidak mungkin jatuh ke jenis peta yang lainnya. Nah, takdir yang selanjutnya adalah jikalau bodhisatta jatuh ke alam neraka, mustahil jatuhnya itu ke awici neraka. Nah, takdir yang selanjutnya adalah jikalau seorang bodhisatta lahirnya di alam Brahma, tidak mungkin jadi arupa Brahma. Kenapa demikian? Karena bagi seorang bodhisatta, nama rupa itu sangatlah penting untuk berlatih dharma. Nah, karena di dalam teori meditasi vipassana membutuhkan nama dan rupa untuk berlatih. Nah, dan juga bodhisatta mustahil terlahir di alam asanyasata. Itu adalah salah satu alam Brahma yang dimana hanya ada jasmani halus saja. Nah, itu adalah takdir-takdir yang dimiliki oleh seorang bodhisatta. Nah, itu pembahasan mengenai Dulaba Buddha Upado Lokasming. Sungguh sangat sulit munculnya seorang sama Sang Buddha. Nah, yang kedua adalah hal yang jarang terjadi di alam semesta ini adalah Dulaba Manusata Patilabo. Sungguh sangat sulit, sungguh sangat jarang untuk terlahir sebagai manusia. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang banyak membaca buku Dharma mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah sulitnya jadi manusia, diibaratkan penyu atau kura-kura buta di samudera luas yang 100 tahun sekali muncul ke permukaan. Dan di permukaan itu ada satu gelang atau istilahnya lingkaran, entah terbuat dari apa atau ban atau lain sebagainya. Nah, setiap 100 tahun sekali penyu buta itu muncul ke permukaan samudra. Dan pas kepalanya itu masuk ke lingkaran itu. Nah, padahal di samudra luas itu ada angin dari timur, barat, utara, selatan yang mengombang-ambing lingkaran itu.
anggaplah lingkaran ban. Nah, maka kemungkinan untuk jadi manusia jauh lebih sulit daripada kemungkinan penyu buta itu timbul ke permukaan dan memasukkan kepalanya ke lingkaran ban itu. Nah, demikian sulitnya penggambaran, sulitnya untuk terlahir sebagai manusia. Nah, lalu ada perumpamaan lain di mana dahulu Buddha Gautama pernah suatu ketika menempelkan sedikit debu di kukunya, lalu bertanya kepada para biku, "Oh para biku, manakah debu yang lebih banyak? Debu yang ada di kuku saya atau debu yang ada di tanah?" Nah, tentu saja debu yang ada di kuku jauh lebih sedikit ketimbang debu yang ada di tanah. Nah, demikian pula manusia-manusia yang akan kembali lahir di alam manusia atau alam dewa atau alam Brahma itu diibaratkan debu yang ada di kuku Buddha Gautama pada saat itu. Sedangkan manusia-manusia yang akan kembali lagi ke 4 alam rendah itu bagaikan debu yang ada di tanah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dapat direnungkan atau dianalisis betapa signifikannya perbandingan antara debu yang ada di tanah dan debu yang ada di kuku Buddha Gautama itu. Nah, sebenarnya jika dianalisis tidaklah heran. Misalkan di saat manusia menjelang kematiannya. Manusia menjelang kematian itu biasanya mudah sekali dihantui oleh ketakutan, kegelisahan. Entah itu takut kehilangan harta bendanya, takut kehilangan jabatannya, takut kehilangan pasangan hidupnya, takut kehilangan kekuasaan politiknya, dan lain sebagainya. Kegelisahan, ketakutan itulah yang membuat manusia itu sulit untuk mengkondisikan lahir kembali di alam yang bahagia. Nah, perlu ibu bapak, saudara-saudara sekalian ketahui bahwa pikiran terakhir menjelang kematian itu sangatlah menentukan kemana alam yang akan kita tuju. Pikiran terakhir menjelang kematian disebut dengan cuti cita. Pikiran pertama ketika makhluk itu lahir kembali adalah patisandicita. Jarak antara cuti cita dan patisandicita itu tidak sampai 1 detik. Jadi jikalau ada manusia yang detik ini meninggal, detik itu juga dia terlahir entah di mana. Misalkan detik ini juga lahir, detik itu juga lahir jadi manusia misalkan di Amerika. Nah, detik itu juga kesadarannya sudah ada di salah satu rahim orang wanita yang ada di Amerika sana. Jadi sungguh sangat cepat sekali antara cuti cita dan patisandicita. Dan biasanya menjelang kematian itu akan ada pertanda. Ya mungkin ibu bapak, saudara-saudara sekalian familiar dengan yang namanya Gati Nimitta. Nah, Gati Nimitta ini biasanya muncul sebelum saat-saat sebelum menjelang kematian. Nimitta secara harfiah berarti pertanda. Gati kelahiran yang selanjutnya. Jadi itu mengabarkan pertanda tempat mana yang akan kita tuju. Jadi sebagai contoh, misalkan seseorang ada di ruang ICU menjelang kematiannya, anggaplah sekitar 3 menit menjelang kematian, jikalau beliau yang sedang sekarat menjelang ajal itu misalkan melihat ruangan merah yang indah seperti terbayang-bayang, nah itu biasanya adalah pertanda akan lahir kembali di rahim seorang ibu, akan jadi manusia kembali. Nah, jikalau yang terlihat, yang terbayang ketika menjelang kematian, misalkan ruangan yang sangat gelap atau bahkan ruangan yang seperti berapi-api atau ruangan yang terbakar dan dia ada di dalam situ, nah tentu saja itu nimitta yang buruk. Nah, Gati Nimitta yang mengabarkan entah itu ke alam petak atau ke alam neraka. Dan juga selain Gati Nimitta biasanya muncul Kama Nimitta.
Kamanimita di sini misalkan orang itu melihat atau terbayang perbuatan yang pernah dia lakukan. Misalkan dia terngiang-ngiang ketika memajang bunga yang ada di altar, atau mempersembahkan air di altar, sedang membersihkan altar. Nah, karma yang terngiang-ngiang terbayangkan menjelang ajal itu adalah pertanda yang bagus. Dan lain halnya jikalau mungkin teringat waktu dulu dia mancing atau menjala ikan, lalu dia potong, dia ingat tentang kebiasaannya itu. Nah, itu pertanda yang buruk. Nah, sebagai umat Buddha, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, selayaknya lah merenungkan ini dengan baik. Nah, karena jikalau pertanda yang buruk ini tidak dapat diubah, bertahan sampai detik terakhir, pikiran terakhir menjelang kematian itu, kita menggenggam objek yang buruk itu pasti, 100% pasti ke alam rendah, tidak mungkin enggak. Nah, sebagai umat Buddha yang sudah belajar teori dan praktik Dhamma, selayaknya lah jikalau sudah menyadari sangat krusialnya momen menjelang kematian, jikalau ada pertanda menjelang kematian seperti itu, misalkan yang buruk, secepatnya lah arahkan pikiran ke kebajikan apa yang pernah kita lakukan. Misalkan pernah berdana kepada biku sangga, atau membersihkan wihara, atau donodara, bakti sosial, dan lain sebagainya. Jikalau sudah berhasil mengarahkan pikiran kepada kebajikan yang pernah dilakukan, nimitta buruk, pertanda buruk itu pasti akan berubah ke pertanda yang baik. Dan pertahankanlah objek yang bagus itu sampai detik terakhir kematian. Nah, jikalau objek terakhir yang digenggam adalah objek yang bagus, pasti lahir sekurang-kurangnya jadi manusia kembali. Nah, karena orang menjelang kematian itu diibaratkan orang yang hampir tenggelam. Orang hampir tenggelam, dia tidak bisa berenang. Apapun benda yang ada di depannya, dia akan raih, dia dirambet-rambet agar dia tidak tenggelam. Entah itu ada kayu, entah ada kedebong pisang, entah ada buah-buahan, entah ada mayat yang mengambang. Nah, pokoknya apapun objek buruk atau baik yang ada di depannya itu pasti dia genggam. Itu seperti orang yang pikiran terakhir menjelang kematian itu pasti jadi objek cuti citanya. Nah, jadi kembali lagi ke Dulaba Manusata Patilabo. Sungguh sangat jarang untuk bisa terlahir sebagai manusia. Nah, jadi ibu bapak, saudara-saudara sekalian, setelah merenungi, sungguh sangat jarang kita dapat terlahir sebagai manusia. Selayaknya lah menghargai kehidupan ini. Jadi misalkan sudah mendapat kesempatan untuk belajar Dharma, nah selayaknya kita berusaha untuk mempelajari Dharma itu, mempraktekkan semampu yang kita bisa. Nah, lalu yang ketiga adalah Dulaba Pabaja. Ini artinya adalah sungguh sangat jarang bisa menempuh atau berlatih di dalam kehidupan selibat. Nah, jikalau ditelisik dari sejarah Buddha Gotama selama 4 asangkya 100.000 kalpa pengumpulan parami itu, beliau hanya 9 kali jadi biku. 9 kali di dalam 4 asangkya 100.000 kalpa itu jadi biku. Jika dibandingkan dengan rentang waktu yang sungguh sangat lama itu, berarti kecil kesempatan, kecil saat-saat di mana beliau itu jadi biku. Nah, jikalau ibu bapak, saudara-saudara sekalian pernah ke negara-negara Buddhis, misalkan Sri Lanka, Thailand, atau Myanmar, mungkin pernah melihat selama musim puasa 3 bulan itu biasanya ada yang jadi biku sementara. Jadi mereka banyak yang meluangkan waktu sekitar 3 bulan itu atau bahkan kurang dari 3 bulan untuk jadi biku sementara.
biasanya disebut dulaba biku. Nah, itu dikarenakan mereka ingin mendekatkan jodoh kepada ajaran Buddha ini. Jadi seumur hidup mungkin mereka tidak punya kesempatan untuk jadi biku dalam jangka waktu panjang. Tetapi mereka menggunakan waktunya walaupun cuma hitungan bulan untuk jadi biku, berlatih sebagai seorang biku. Mereka menggunakan kesempatan itu. Nah, dalam hitungan bulan itu akan menjadi suatu sebab di kelahiran yang akan datang, sebab yang cukup kuat untuk berjodoh kembali dengan ajaran Buddha. Nah, lalu hal keempat yang jarang terjadi di alam semesta ini adalah dulaba kana sampati. Di sini menjelaskan mengenai betapa sulitnya mendapatkan momentum yang tepat. Dalam arti kata, ketika kita jadi manusia, tidak selamanya itu bertemu dengan ajaran Buddha. Yang Bante maksud dengan momentum yang tepat adalah ketika kita jadi manusia, memiliki indriawi yang sehat, ketika itu ada sasana atau ajaran. Nah, karena kita jadi manusia tentu saja bukan yang pertama kali. Ada sangat banyak kehidupan di mana ketika jadi manusia, ketika itu tidak ada ajaran Buddha. Ada kalanya ketika ada ajaran Buddha, kita lahirnya jadi binatang. Ada kalanya jadi manusia, ada ajaran Buddha tapi memiliki indria yang istilahnya tidak sehat sehingga menjadi penghalang besar untuk belajar dharma. Nah, jadi bertemunya faktor-faktor yang bagus, yang spesial itu di dalam satu momentum yang tepat, ini sangat jarang terjadi. Jadi selayaknya lah dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, yang kelima adalah dulaba sada sampati. Sungguh sangat jarang memiliki keyakinan yang benar. Nah, ini dapat diibaratkan dulu. Bante akan menyampaikan satu cerita yang dapat menggambarkan ini, dulaba sada sampati. Nah, dahulu di Wihara Jetawana Sawati di zaman Buddha Gotama ada seorang penjagal babi yang namanya Cunda. Nah, Cunda ini rumahnya hanya tetanggaan dari Wihara Jetawana. Wihara Jetawana ini bisa dikatakan sekitar 50% wasanya Buddha Gotama itu ada di wihara itu. Tetapi sayangnya Cunda penjagal babi ini tidak pernah sekalipun mendanakan walaupun setangkai bunga. Makanan enggak pernah, bahkan sujud ke Buddha Gotama pun enggak pernah. Nah, bayangkan seumur hidupnya tetanggaan dengan wihara Jetawana yang dimana Buddha Gotama sangat banyak menjalankan wasa di situ. Tidak ada keyakinan sedikit pun. Jadi luar biasa, bisa dikatakan sia-sianya luar biasa. Nah, bahkan di dalam cerita Buddhis, Cunda itu lahirnya ke alam neraka karena sungguh banyak sekali menjagal babi itu karena karma kebiasaannya. Nah, jadi ketika kita memiliki keyakinan kepada ajaran yang benar ini, kondisi yang demikian sulit untuk didapat. Nah, lalu faktor yang terakhir, hal yang sulit terjadi di alam semesta ini adalah dulaba sadama sawanang, yang dapat diartikan sungguh sangat sulit untuk mendengarkan dhamma yang sesungguhnya. Jadi ada kalanya kita menganggap suatu ajaran itu dapat yang benar-benar bisa membuat terlepasnya dari lingkaran kelahiran ini. Jadi ada kalanya kita memiliki keyakinan kepada suatu ajaran tetapi itu hanya sebatas untuk menghantarkan ke alam surga. Jadi yang dimana ajaran yang dapat menghantarkan jikalau dipraktekkan dengan sesuai dapat terlepas dari lingkaran samsara ini jarang terjadi. Ya, karena keterbatasan waktu, mohon maaf, Bante hanya dapat memberikan penjelasan yang tidak terperinci.
Ya, akhir kata Bante mohon maaf jikalau ada salah-salah kata atau salah analisis karena Bante juga masih dalam proses belajar. Semoga pembabaran ceramah singkat tadi dapat menambah wawasan ibu bapak saudara-saudara sekalian. Semoga ibu bapak saudara-saudara sekalian dapat mempraktekkan dana sila samadipanya, dan akhirnya semoga ibu bapak saudara-saudara sekalian dapat merealisasi nibbana yang akhirnya dapat melenyapkan semua penderitaan. Akhir kata, terima salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya.